Baik, saya akan membahas materi tentang pelayanan publik dan birokrasi. Adapun materi yang akan saya jelaskan yaitu meliputi yang pertama yaitu konsep dasar pelayanan publik, peran birokrasi dalam pelayanan publik, prinsip good governance, etika pelayanan publik, kolaborasi lintas sektor, serta model dan strategi inovasi pelayanan publik. Pembahasan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana pelayanan publik seharusnya dijalankan secara efektif, transparan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Yang pertama yaitu konsep dasar pelayanan publik, di mana pelayanan publik ini merupakan segala bentuk kegiatan pelayanan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau penyelenggara negara dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, baik berupa barang, jasa, maupun pelayanan administratif. Konsep ini berlandaskan pada hak masyarakat sebagai warga negara dan kewajiban negara untuk melayaninya. Pelayanan publik tidak hanya dipahami sebagai proses administratif semata, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan konstitusional pemerintah kepada rakyat. Oleh karena itu, pelayanan publik harus berorientasi pada kepuasan masyarakat, keadilan, dan kerendahan akses. Contohnya yaitu pada pelayanan pembuatan KTP di Dinas Kependidikan dan Pencatatan Sipil, di mana pemerintah berkewajiban memberikan pelayanan tersebut secara cepat, jelas prosedurnya, tidak diskriminatif, dan tanpa pungutan liar, karena dokumen kependudukan merupakan hak dasar warga negara. Yang kedua yaitu peran birokrasi dalam pelayanan publik, di mana birokrasi memiliki peran sentral dalam penyelenggaraan pelayanan publik, karena birokrasi merupakan alat negara untuk melaksanakan kebijakan dan program pelayanan. Birokrasi berfungsi sebagai perencana, pelaksana, sekaligus pengawas pelayanan publik agar sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, birokrasi juga sering dihadapkan pada tantangan, seperti prosedur yang berbelit-belit, lambannya pelayanan, dan kurangnya profesionalisme aparatur. Oleh karena itu, birokrasi dituntut untuk bersifat responsif, adaptif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. Contohnya, dalam pelayanan perizinan usaha, di mana birokrasi berperan mengatur proses perizinan agar sesuai regulasi. Ketika birokrasi berjalan secara efektif, izin dapat terbit tepat waktu dan membantu masyarakat dalam menjalankan kegiatan ekonomi. Sebaliknya, birokrasi yang tidak efisien justru menghambat pelayanan publik. Ketiga yaitu prinsip good governance, di mana good governance atau tata kelola pemerintahan yang baik ini merupakan prinsip penting dalam pelayanan publik, karena prinsip ini menekankan adanya transparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat, efektivitas, efisien, dan penegakan hukum. Penerapan good governance bertujuan untuk menciptakan pelayanan publik yang bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Contohnya yaitu transparansi anggaran desa yang dipublikasikan melalui papan informasi atau website desa, di mana masyarakat dapat mengetahui penggunaan dana desa dan ikut mengawasi pelayanan publik menjadi lebih akuntabel dan terbuka. Selanjutnya yaitu etika pelayanan publik, di mana etika pelayanan publik ini berkaitan dengan nilai-nilai moral dan sikap aparatur dalam melayani masyarakat. Aparatur publik harus menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan sikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Etika pelayanan publik sangat penting karena pelayanan tidak hanya dinilai dari hasil, tetapi juga dari cara pelayanan itu diberikan. Sikap tidak ramah, diskriminatif, atau menyalahkan wewenang dapat merusak kepercayaan publik. Contohnya, para petugas pelayanan di kantor kelurahan yang melayani masyarakat dengan sopan, tidak membedakan latar belakang sosial, serta memberikan informasi yang jelas dan jujur. Hal ini mencerminkan penerapan etika pelayanan publik yang baik. Selanjutnya yaitu kolaborasi lintas sektor dalam pelayanan publik, di mana kolaborasi lintas sektor adalah kerjasama antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Kolaborasi ini diperlukan karena pemerintah tidak selalu mampu memenuhi seluruh kebutuhan pelayanan secara mandiri. Dengan adanya kolaborasi, pelayanan publik menjadi inovatif, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat juga dilibatkan secara aktif sehingga tercipta rasa memiliki terhadap program pelayanan. Dan yang terakhir yaitu model dan strategi inovasi pelayanan publik. Inovasi pelayanan publik merupakan upaya pembaruan dalam sistem, prosedur, maupun metode pelayanan agar lebih efektif dan efisien. Inovasi ini sangat penting
penjelasan mengenai pelayanan publik dan birokrasi yang mencakup konsep dasar pelayanan publik, peran birokrasi, prinsip good governance, etika pelayanan publik, kolaborasi lintas sektor, dan inovasi pelayanan publik. Terima kasih.